Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhadi Akmaluzuli dengan NIM 09101128212609 jurusan Sistem Komputer dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Salkasianti, Bapak Dr. Firdaus Mkom, dan Bapak Dr. Deris Setiawan MT. Di sini saya akan membahas sebuah jurnal dengan judul An Analytical Study of Information Literacy from Unstructured and Multidimensional Data. Apa sih yang dibahas di dalam jurnal ini? Jurnal ini membahas tentang tantangan dan pemasaran dalam informasi literasi atau IE dari big data yang tidak struktur dan multidimensi yang fokus pada pengorganisasian dan kategorisasi teknik yang ada untuk menginvestasi informasi dari berbagai jenis data tidak struktur seperti teks, gambar, audio, dan video. Jurnal ini juga menjanjikan langkah klasifikasi untuk penelitian IE yang mengkategorisi tantangan terkait tugas yang diterima oleh IE dan tantangan terkait sifat data tidak struktur itu sendiri. Metodologi penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis SLR untuk mengidentifikasi, memilih, dan menganalisis secara rilis penelitian yang relevan. Berikut merupakan klasifikasi tugas IE, yang dimana informasi attention itu dapat diambil dari teks, audio, image, dan video. Yang dimana di dalam ini itu ada macam-macam tekniknya. Ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama yaitu informasi attention dari teks. Adalah informasi IE yang merupakan metode untuk mengambil sebuah informasi yang terstruktur dari teks yang tidak terstruktur dalam konteks pemrosesan bahasa alami natural language processing. IE adalah tugas ini yang berfokus pada mengekstraksi data penting dari teks manusia seperti artikel, dokumen, atau laporan. Tujuan utama IE adalah membawa informasi yang ada dalam teks menjadi lebih mudah dimengerti dan diakses. Contohnya termasuk mengenai nama, tempat, tanggal, dan hubungan antara mereka dalam teks. Alihnya, IE membantu membangun basis pengetahuan dengan informasi yang benar dan terstruktur dari teks yang rumit. Berikut teknik untuk mengekstraksi informasi dari teks. Yang pertama, Entity Recognition atau NER adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi identitas penting dari teks, seperti nama orang, lokasi geografis, organisasi, dan tanggal. Dan ini adalah bagian dari ekstraksi informasi yang memiliki banyak aplikasi seperti menjawab pertanyaan, menerjemahkan teks, atau menakut teks secara otomatis. Tantangan dalam NER termasuk memahami teks yang ambigu, kurangnya data serta kompleksitas dalam mengidentifikasi entitas. Dalam sistem NER, teknik deep learning khususnya CNN telah terbukti memberikan hasil yang lebih baik atau lebih efektif dalam melakukan tugas-tugas ini dibandingkan dengan teknik lain yang mungkin digunakan sebelumnya. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam penggunaan deep learning untuk meningkatkan kualitas sistem NER. Dan melakukan teknik modifikasi di balik penelitian, analisis domain, kumpulan data yang digunakan, penelitian dan evaluasi solusi yang diusulkan untuk mengidentifikasi keterbatasan teknik tradisional, dampak data besar pada sistem NER, dan tren terkini. Evaluasi teknik yang diusulkan untuk IE dilakukan dengan penggunaan basis recall dan score at one. Basis dan kembali basis merupakan ukuran kelengkapan kebenaran. Skor F1 mengukur keakuran sistem komunikasi harmonis antara prosesi dan perolehan. Yang kedua yaitu Relaxation Equation atau RL yang berfungsi untuk mengidentifikasi bagaimana hubungan antara entitas ini terkait satu sama lain dalam hal ini, benarkah RL ini melibatkan analisis dari sifat bahasa, semantik, sintaksis, dan morfologi untuk menemukan hubungan ini. Pendekatan superficial menggunakan teknik yang Pasifito dan Kernel. Ada tiga metode semi supervisi seperti Divert, Snowball, dan Kernel et al. Tantangan penting dalam RE adalah penggunaan fitur semantik yang tepat dan pembayaran semantik. Metode RE seperti transfer learning, jaringan secara konvolusi atau CNN, dan pelajaran supervisi jauh telah terbukti lebih efektif daripada metode tradisional dalam tugas atasi hubungan antara entitas ini.
Sebagian besar teknik RE tradisional mengadaptasinya menjadi satu hubungan antara entitas karya entitas yang dalam ini hubungan minute to minute lah diidentifikasi kumpulan data berskala besar yang mengurangi waktu serta meningkatkan efisiensi kinerja. Selanjutnya yaitu yang ketiga, open adaptasi EE dan salient path detection. Hal yang paling penting bahwa event atau festival dan konteksnya adalah hasil dari pemicu argumen-argumen. Pemicu ini merupakan kata kerja atau bahasa yang menandakan terjadi suatu peristiwa. Sementara argumen-argumen adalah unsur-unsur yang memberikan peran semantik dalam menjelaskan peristiwa tersebut. Selain itu, ada penelitian yang telah mengulas tentang cara mengekstra peristiwa dan informasi yang dari data yang tidak memiliki struktur yang kemudian diungkapkan dalam sebuah tabel. Yang dalam penelitian ini membahas tantangan dan terkait asumsi dan data besar dan tidak utuh telah diinterpretasi seperti format data yang besar, parasit jenis data, dan penggunaan berbagai teknik IE. Data yang tidak memiliki struktur ini beragam contohnya, berbagai besarnya, serta memiliki interferensi prestasi semantik yang rumit, yang semua itu menciptakan kesulitan dalam menghasilkan data yang berskala besar. Untuk menghadapi tantangan ini, sangat penting untuk mengubah data yang tidak struktur menjadi data yang memiliki struktur, sehingga dapat dianalisis lebih efisien. Aspek-aspek seperti heterogenitas, dimensionalitas, dan keragaman data juga merupakan hal yang perlu diperhatikan saat melakukan IE dengan data berskala besar. Namun, penggunaan data yang berskala besar juga membawa tantangan dalam penangkapan basis pembelajaran mesin seperti masalah yang berkaitan dengan dimensi data, skalitas, komunikasi, distribusi adaptabilitas, dan kegunaan. Selanjutnya, state of the art IE atau teknik. Dalam estimasi IE terdapat dua kategori utama teknik yang digunakan, yaitu metode berbasis aturan atau berbasis metode atau LBM dan metode berbasis pembelajaran atau learning based method LBM. LBM adalah metode reaktorasi informasi yang bergantung pada aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengisi dan mengisi informasi dan data yang terstruktur. Aturan dalam LBM mungkin mencakup menjadi kata kunci dalam teks, mengidentifikasi pola perasaan khusus, menentukan hubungan sisi statik antara kata-kata dalam teks. Sedangkan LBM adalah pendekatan redaksi informasi yang memanfaatkan teknik-teknik pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi dan mengekstrak informasi dari data yang tidak terstruktur. Pendekatan ini membutuhkan data pelatihan yang berisi contoh-contoh informasi yang ingin didapat beserta label yang menunjukkan posisi atau klasifikasi informasi tersebut dalam data pelatihan. Selanjutnya yaitu perbedaan antara LBM dan LBM, yang dimana dapat dibedakan dalam karakteristiknya, karakter bacaan dan interpretasi, pengetahuan domain, presisi numerikal, pengembangan waktu, biaya, interpretabilitas, dan adaptabilitas. Di sini saya akan sedikit saja menyinggungnya, yaitu dalam bedanya dalam biaya. Biaya dalam LBM, biaya pengembangan yang lebih rendah karena tidak memerlukan data pelatihan. Sedangkan LBM, biaya pengembangannya bisa lebih tinggi karena memerlukan data pelatihan yang besar. Selanjutnya, unstructured big data baris for IE. Pengambilan informasi dari data teks yang besar dan konteks memiliki banyak tantangan, termasuk data yang basic, berkualitas rendah, serta masalah bahasa yang seperti kehadiran data, format infomerida, serta ambiguitas teks. Pertumbuhan volume data yang terstruktur semakin meningkatkan kesulitan dalam tugas IA. Hal ini menjadi lebih rumit seiring dengan menganalisis volume data secara lebih efisien. Namun masalah dengan keragaman data masih merupakan tantangan untuk mengatasi masalah data yang terstruktur. Langkah-langkah pemrosesan data yang sudah diperlukan untuk memastikan dan mempersiapkan untuk analisis lebih lanjut.
Telah diproses dengan baik, pemilihan metode yang tepat baik berbasis aturan LBM maupun LBM menjadi kunci untuk mendapatkan CA yang efektif dan efisien. Selanjutnya IE from image. IE dari gambar adalah bidang dengan peluang dan tantangan besar seperti mengadaptasi deskripsi linguistik, fitur semantik, visual, dan teks, pemahaman konteks dan pengenalan wajah. IE tingkat konten dan konteks dari berbagai jenis gambar dapat menyesuaikan analisis penambangan dan pemrosesan gambar. Berikut merupakan teknik IE dari gambar. Yang pertama, visual characterization detection atau disebut juga deteksi hubungan visual adalah proses untuk mengidentifikasi interaksi antara objek gambar objek di dalam gambar. Hasil dari proses ini dapat digunakan di berbagai aplikasi dunia nyata seperti mencarikan konten berbasis gambar, menjawab pertanyaan visual, membuat deskripsi teks untuk gambar, dan pengenalan objek dalam proses interaksi tertentu. Deteksi hubungan visual ini melibatkan pemahaman tentang interaksi antara subjek, objek, dan predikat dalam gambar. Selanjutnya yaitu metode teknik kedua yaitu text recognition, adalah proses mengidentifikasi dan mengasah teks yang ada dalam gambar atau dokumen yang tersedia dalam bentuk teks biasa. Proses ini biasanya dilakukan dengan bantuan teknologi komputer dan algoritma pengenalan karakter atau optical character recognition atau OCR. Dalam proses gambar dan video, informasi yang berlagak dapat dievaluasi dari teks yang muncul di dalam gambar tersebut. Hal ini membantu dalam berbagai aplikasi seperti penyikapan kunci, pengirisan informasi, serta pembuatan otomatis untuk gambar. TIE bertugas untuk mendeteksi, melokalisasi, dan menganalisis teks dalam data seperti gambar dan video. Misalnya, pengenalan teks melibatkan pengenalan karakter dari gambar ataupun dokumen yang dikenal seperti yang dilakukan oleh OCR dalam teks recognition, teknik pemahaman mesin super vector mesin atau SPM, dan Bayesian classifier digunakan untuk memahami seluruh teks. Teknik ini telah menjelaskan yang baik dalam mengenali karakter teks dengan bahasa yang berbeda. Meski masih ada tantangan seperti kompresi menegaskan, variasi dalam gambar, dalam peraturan dan lainnya. Selanjutnya, face recognition. Manusia memiliki kemampuan kuat untuk mengenali wajah yang dikenal, tapi mengenali wajah yang tidak dikenal seringkali sulit. Ini karena kita menggunakan berbagai fitur wajah ini untuk mengisi wajah yang kita kenal, dan ini bisa berbeda dengan wajah yang tidak kenal. Oleh karena itu, pengenalan wajah membuat tugas yang menantang dalam bidang komputasi. Itu wajah dibagi menjadi fitur internal, mata, hidung, dan mulut, eksternal, bentuk wajah secara keseluruhan. Dalam bidang komputer, pengenalan wajah melibatkan analisis gambar wajah. Penekanan di learning seperti convolutional neural network atau CNN telah menghasilkan hasil yang lebih baik dalam pengenalan wajah. Mereka memiliki potensi untuk menangani data kompleks dan beragam, tetapi ada tantangan seperti kualitas gambar dan variasi dalam pencahayaan atau refleksi wajah. Selanjutnya, audio IE merupakan perusahaan seperti pusat panggilan serta file musik adalah sumber utama yang menghasilkan data audio dalam jumlah bahasa besar. Berbagai jenis informasi dapat diakses dari data ini untuk menganalisis prediktif dan deskriptif. Subtugas IE dari data audio dikasih sebagai deteksi peristiwa akustik dan pengenalan otomatis. Berikut teknik IE from audio. Yang pertama, acoustic amplification atau inversi peristiwa suara adalah bidang yang bertujuan untuk mengubah sinyal suara menjadi deteksi simbolik yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengirisan multimedia, pengenalan pola, pengawasan, dan lainnya. Namun ini adalah tugas yang menantang karena sinyal suara seringkali berasal dari beragam sumber dengan peristiwa yang ini serta kebisingan latar belakang. Tantangan umum dalam ekstraksi peristiwa adalah kelangkaan data dan kesulitan dalam menjaga akurasi pada data. Beberapa solusi termasuk empiris argumen data, pengenalan dan teks, dan penggunaan saling dalam memutuskan saling memiliki hasil yang baik. Hasil data yang bisa menjadi faktor pembatas. Yang kedua, automatic speech recognition atau ASR.
merupakan suatu tugas yang mengubah ucapan menjadi teks serta memiliki banyak aplikasi seperti panggilan suara, penuturan panggilan dan perintah rendah. Ada beberapa pendekatan dalam bahasa R, termasuk berbasis template, pengetahuan, multi dinamis, model markup, taxonomy, dan jaringan syarat tujuan atau ARN. ARN menjadi pendekatan populer karena fleksibilitasnya dalam menangani data kompleks dan interaksi yang kompleks. Sistem ASR ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Bergantung pada pembicara atau tidak bergantung pada pembicara. Yang bergantung pada pembicara lebih cocok untuk skala kecil. Sementara yang tidak bergantung pada pembicara lebih cocok untuk skala besar. Penggunaan lebih cocok untuk skala kecil, sementara yang tidak bergantung lebih cocok skala besar. Penggunaan video hadap dapat membantu meningkatkan efisiensi komputasi untuk sistem bergantung pada pembicara. Sistem ASR berbasis ARN ini memiliki kinerja mereka juga memiliki ketebasan seperti hasil sulit diversi dan sifat empiris. Meskipun demikian, mereka umumnya digunakan lebih umum dalam kinerja dibanding dengan pendekatan lainnya. Selanjutnya, video IE. IE dari video ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengekstrak informasi dari latar dari isi video. Pendekatan daripada video ini karena IE pada video mencakup beberapa bidang termasuk pengindeksan semantik, analisis berbasis konten, pemodelan berbasis konten, akselerasi untuk menyandang tunanetan otomatisasi di lingkungan supermarket. Dalam era big data, media sosial, dan platform lainnya, produksi video digital terjadi dengan kecepatan tinggi. Penting untuk diingat bahwa selain ukuran data yang besar, diperlukan juga daya komputasi yang kuat dan cepat untuk mengolah video digital ini dengan efisien. Sebagai solusi, Apache tetap digunakan untuk mengintegrasi langkah kerja pemrosesan video terdistribusi. Langkah kerja ini dapat diperluas di lingkungan cloud, mungkin pengolahan video dan skala besar. Pemrosesan video dalam lingkungan hadap memanfaatkan paradigma MapReduce, di mana ada seperti RFFmpeg dan OpenCV digunakan untuk melakukan pengolahan video dan pemrosesan gambar dalam konteks ini. Keduanya diimplementasikan menggunakan model MapReduce yang memungkinkan meningkatkan skala hingga mencapai 75%. Ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi tantangan pengolahan video dalam big data, teknologi seperti Apache Hadoop dan alat-alat seperti RFFmpeg dan OpenCV digunakan untuk proses video dengan efisien yang memungkinkan skalabilitas yang tinggi. Di bawah ini merupakan teknik-teknik video IE. Yang pertama, text recognition dalam video IE. Data video IE dalam jumlah besar diproduksi dan dibagikan setiap hari di media sosial. Teks dalam video berperan penting untuk mengekstrak informasi yang kaya dan memberikan petunjuk semantik tentang konten video. Adaptasi dan analisis dalam video telah menunjukkan kinerja luasnya dan pemahaman gambar. Berbagai macam metode telah diusulkan dalam hal ini. Teks caption dan teks adegan adalah dua kategori teks yang dapat diekstraksi dari video. Equivalent deteksi dari teks terdiri dari teks, teks, bacaan teks, dynamic teks, dan text teks. Blockers pada teknik ini, ulasan ini hanya menjanjikan teknik lagi untuk dalam teks spesial. Selanjutnya, yang kedua yaitu automatic video summarization. Alat otomatis yang ini sangat penting dalam menganalisis dan memahami peristiwa. Masyarakat kini menghasilkan sejumlah besar video menggunakan perangkat sekolah, kamera yang dapat diberikan di Google Glass dan sebagainya. Contoh dari pedoman yang sangat cepat ini menggunakan setiap hari 144.000 jam video digunakan ke YouTube. Para pengguna vlogging menghasilkan video puluhan gigabyte dengan menggunakan kamera yang dapat dipakai dan sekitar 422.000 kamera CCTV menghasilkan video sepanjang waktu di London. Pertumbuhan yang cepat dari data video setiap hari ini menekankan perlunya mengembangkan algoritma ringkasan video otomatis yang cepat dan efisien. APS memiliki banyak inovasi dalam kinerja seperti bintang sekalian, pemantauan dan lainnya. APS memberikan
ringkasan isi video dalam bentuk streaming video yang mencuplikan singkat dari konten semantik video asli yang panjang yang dikenal sebagai ringkasan berbasis skimming atau ringkasan video dinamis. Dua masalah utama dalam APS dengan video buatan pengguna adalah kualitas yang rendah seperti gangguan gerakan kamera yang tidak stabil dan perubahan penyaringan yang berbasis serta penyebaran konten yang membuat sulit menemukan tren yang mewakili. Berikut beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi seperti mencoba memasukkan informasi yang sebelumnya tentang kategori atau pemilihan filter yang lebih dalam daripada fitur bakal, tetapi hasilnya memuaskan. Selain itu menentukan kriteria yang optimal untuk mengklaim menjadi sudut karena kompleksitas pemilihan klaim di antara banyak kemungkinan subset. Sementara itu, teknik yang melakukan supervisi dan menggunakan notasi besar telah dianggap lebih baik daripada teknik tanpa supervisi, meskipun masalah utamanya adalah keterbatasan data yang tersedia dalam jumlah besar. Keseluruhan dibutuhkan algoritma yang efisien dan cepat untuk menaikkan volume dan penghasil data besar dalam APS, juga dalam menghadapi tantangan dalam mengolah dan menganalisis data yang tidak struktur. Selanjutnya, result dan discussion. Studi SLR ini memiliki fungsi penting dalam menyaring inti dari berbagai teknik AI untuk bagi jenis data dan memberikan pandangan baru terhadap masalah yang sudah ada yang masih dilakukan saat ini. Big data telah mengubah paradigma komputasi dalam konteks teknik AI. Dalam konteks ini adalah memberikan tujuan komprehensif tentang AI, teknik AI yang tersedia untuk bagi jenis data sampai sejauh pengalaman kami belum ada platform yang mencakup teknik AI untuk bagi jenis data yang tidak struktur. Untuk mencapai tujuan ini, kami menggunakan metodologi SLR untuk mengenali pengembangan teknik AI dalam beberapa tahun ini. Untuk memenuhi tujuan ini, kami membahas data paling apa yang baru mengenai teknik AI untuk data, teks, gambar, audio, dan video. Penelitian yang kami telah pilih telah diklasifikasi berdasarkan subtugas AI yang dapat dilihat pada tabel pada gambar 4 di bawah ini. Selanjutnya, unstructured big data challenge for AI. Dalam big data yaitu ada challenge atau tantangannya yaitu quality dari unstructured big data, data sparsity, volume of structured data, dimensionality and heterogeneity, dan data usability, konteks dan semantic understanding, dan data modeling. Selanjutnya, need for consolidated EA system for multidimensional unstructured big data. Dalam menganalisis secara kritis tentang yang telah dipilih dalam 3 pustaka ini, berbagai tantangan khusus terkait tugas administratif dalam investasi informasi IE pada telah berbasis inovasi. Kemudian nantinya di pustaka ini menunjukkan bahwa bagi data besar mengambilkan tantangan yang signifikan dalam upaya menginvestasi informasi yang bermanfaat di berbagai bidang. Sistem IE juga digunakan untuk melakukan penambahan data dan analisis pada berbagai jenis data. Pengembangan sistem IA untuk konsolidasi dapat membantu meningkatkan kinerja sistem ini dengan mengekstraksi informasi yang didapat dari berbagai data yang tak struktur. Berikut adalah gambaran tentang kebutuhan yang dapat dilihat pada gambar 5. Seperti yang terlihat pada gambar 5, batasan jenis data yang telah dimesin dalam sistem IA harus diperhatikan dan dalam perancang sistem AI yang mampu menangani lebih dari satu jenis data. Sementara itu, usulan perbaikan juga harus dipertimbangkan dalam pengembangan sistem ini. Tantangan telah serta usulan proyek akan berhasil dalam mengulang dari berbagai data besar. Berikut ini adalah beberapa syarat perbaikan yang diusulkan untuk consolidate AI system for multidimensional structured big data, yaitu prasyarat promosi awal tingkat lanjut, yang kedua prasyarat pragmatis EA, yang ketiga prasyarat konteks dan semantik lebih penting, yang ketiga prasyarat 4 yaitu pemilihan teknik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. SLR ini bertujuan untuk mengeksplorasi teknik-teknik terkini dalam informasi efisien dari berbagai jenis data besar yang tidak struktur seperti teks, gambar, audio, dan video.
sambil mengintervensi batasan teknik-teknik tersebut. Selain itu telah diidentifikasi juga tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses IE di lingkungan data besar. Ditemukan bahwa analisis dan penambahan data semakin kompleks dengan pertumbuhan masa data yang tidak struktur. Deep learning dengan kemampuan generasi adaptivitas dan kreativitas pada manusia yang lebih lebih sedikit memberikan peran konteks ini. Untuk meningkatkan teknik AI diperlukan usaha untuk mengaksesi informasi yang berguna dan memiliki data yang tidak tertutup. Hal ini memerlukan pengenalan teknik-teknik baru dan perbaikan dalam teknik yang telah ada. Secara keseluruhan teknologi ini sudah ada mampu menggunakan teknik tradisional penguatan Indonesia. Namun rata-rata seperti scalable, akurasi, dan latensi ini penting dalam pengimplementasi teknik ini dalam kualitas besar. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa diperlukan teknologi yang scalable, efisien, dan secara komersial dan terkonsolidasi untuk mengatasi dinamika data besar yang tidak struktur. Studi ini secara signifikan memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi tantangan dalam mencapai sistem ini yang lebih scalable dan fleksibel. Kuantitas kegunaan, ketidakteraturan, dimensionalitas, heterogenitas, pemahaman konteks, dan teknik persiapan data yang canggih sebelum mengekstrak informasi yang dari data yang tidak struktur. Sistem yang kaya secara semantik dan kuantitatif, bagaimana fragmentasi secara teknik yang canggih menjadi esensial bagi sistem AI dalam lingkungan alam besar yang tidak struktur. Oleh karena itu, diperlukan sistem AI yang scalable, efisien, serta kombinasi dan terkonsolidasi untuk mengatasi tantangan-tantangan dari data besar yang tidak terstruktur dan memiliki berbagai dimensi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.